Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini kita memasuki materi operasi bilangan bulat. Kegiatan 1.3, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Oke, apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Mari kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan nyata berikut. Oke, contoh. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Nah, di sini ada sebuah resep dokter, ya. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 dikali sehari berarti 3 kali dalam sehari, ya. Atau 3 dikali 1, ya, itu sama juga dengan 1 ditambah 1 ditambah 1, berarti bisa ini pagi, siang, sore, ya. Nah, contoh lain. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut, ya, tanpa atap. Jadi tinggi gedung ini berapa, ya, tanpa atapnya. Oke, penyelesaian. Nah, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, di sini 5 kali 6, ya. Itu sama juga dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, yaitu sama dengan 30. Nah, jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Oke, contoh lain. Ketika memasuki musim dingin, ya, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Oke, nah ini untuk gambarnya. Oke, penyelesaiannya dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti suhu berlangsung 6 jam, ya, karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, berarti sama juga dengan 6 dikali min 2, ya, atau min 2-nya ini sebanyak 6 kali, ya. Min 2 ditambah 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 min 2. Itu sama juga dengan min 12. Oke. Selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius atau dapat ditulis min 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24, ya, 24.00 waktu setempat adalah 10 ditambah dengan min 12, yaitu min 2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi perkalian. Sifat-sifat pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C maka berlaku, ya kan? Yang pertama, sifat komutatif. Untuk A dikali B, ya, ini sama juga dengan B dikali A. Berarti ini hasilnya sama. Oke, kita ke contoh. Contohnya ada 4 dikali 3, ya. 4 dikali 3 itu sama juga dengan 3 dikali
kali 4 karena hasilnya sama-sama 12. Oke, terus contoh kedua, 9 dikali 15 ya. Ini sama juga dengan 15 dikali 9, hasilnya juga akan sama. Oke. Terus yang nomor 2, itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini berlaku jika A dikali B ya dalam kurung dikali dengan C, maka sama juga dengan A dikali B dikali C ya dalam kurung. Nah, jadi ini sama. Oke, kita ke contoh. Nah, di sini contohnya 6 dikali 5 terus dikali 3 ya, itu sama juga dengan 6 dikali ya 5 dikali 3. Ya, ini nanti hasilnya akan sama. Oke. Ada juga 2 dikali 7 terus dikalikan dengan 8 ya. 2 dikali 7 dalam kurung dikali 8. Itu sama juga dengan 2 dikali dalam kurung 7 kali 8. Ya, ini hasilnya nanti jika kita kalikan sama. Oke. Yang nomor 3 yaitu sifat distributif. Yang A, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini ada A dikali ya dalam kurung B ditambah C. Nah, ini berlaku A dikali B ditambah A dikali C ya, atau A dikali B ya ditambah A dikali C. Kita ke contoh. Contohnya 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 2 ya, maka 4 dikali 6 ya, 4 kali 6 ditambah 4 dikali 2. Terus contoh kedua, 3 dikali dalam kurung 5 ditambah 7. Nah, ini juga berarti berlaku 3 dikali 5 ya dalam kurung ditambah dalam kurung 3 dikali 7. Nah, yang B, perkalian terhadap pengurangan. Yang mana jika A dikali dalam kurung B dikurang C, ini sama juga dengan A dikali B dikurang dengan A dikali C. Nah, oke, contohnya jika 4 dikali dalam kurung 6 dikurang 2 berarti sama juga dengan dalam kurung 4 dikali 6 dikurang 4 dikali 2 ya. Terus contoh kedua, ada 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 7 ya, itu sama juga dengan dalam kurung 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 7. Perkalian dua bilangan bulat tak nol. Yang A, jika positif ya dikali dengan positif ya, itu hasilnya positif. Contoh 6 ini positif ya, dikali dengan 4 juga positif, hasilnya 24. 24-nya juga positif. Terus 10 dikali 2 sama dengan 20, karena ini 10-nya positif, 2-nya positif, hasilnya positif. Oke. Terus yang B, jika positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Oke, contoh 4 dikali dengan min 2 ya, itu hasilnya min 8 ya. Jika positif ya 4-nya positif, dan jika negatif ini 2-nya negatif, hasilnya negatif. Nah, jadi hasilnya min 8 atau negatif 8. Oke, contoh lain, 3 dikali min 5 ya, hasilnya min 15. Ini positif, ini negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, sekarang yang C, jika negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Nah, kita ke contoh.
Di sini min 4 ya dikali dengan 2 itu hasilnya min 8 atau negatif 8. Terus min 6 dikali dengan 2 yaitu min 12 atau negatif 12. 6-nya ini negatif ya. Jika negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. 6-nya negatif, 2-nya positif, hasilnya negatif. Sekarang yang D. Jika negatif ya, negatif dikali dengan negatif itu hasilnya positif. Oke. Kita ke contoh. Di sini ada min 4 dikali dengan min 2, berarti dia 8. Hasilnya positif ya. Negatif dikali dengan negatif hasilnya positif ya. Ini 4-nya negatif, 2-nya negatif, hasilnya 8 yaitu positif. Terus 10 min 10 dikali dengan min 2 itu hasilnya 20 ya. Ini min 10 atau negatif 10 dikali dengan negatif 2 hasilnya positif 20. Nah, sekarang ke urutan operasi. Hitung bentuk yang di dalam kurung ya, yang pertama. Oke, contohnya jika ada soal seperti ini ya, 6 ditambah 2 dikali 4 berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, bentuk yang ada dalam kurung. 6 ditambah 2 8 berarti tinggal 8 dikalikan dengan 4 yaitu 32. Nomor 2. Hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contohnya jika ada di sini ada soal perpangkatan, kita selesaikan dulu perpangkatannya ya. Min 4 ditambah dengan 3 pangkat 2. Berarti kita jumlahkan dulu 3 pangkat 2-nya. 3 pangkat 2 itu 9, berarti min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Yang nomor 3, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jika ada perkalian dan pembagian, kita urutkan dari kiri ke kanan. Oke. Nah, di sini contohnya perkalian terlebih dahulu. Ya. Yang mana 2 ditambah 3 ya dikali 4. Berarti kita lakukan perkaliannya terlebih dahulu. Ya, berarti 2 ditambah 3 kali 4 itu 12 sama dengan 14. Oke, contoh 2-nya. Pembagian dahulu karena di sebelah kiri dari perkalian. Oke, contoh. Di sini ada 48 dibagi 2 dikali 3. Ya, di sini pembagian terlebih dahulu ya, karena dia ada di sebelah kiri. Berarti 48 dibagi 2 ya, dilakukan pembagian dulu yaitu 24. 24 dikali 3 yaitu 72. Contoh 3. Perkalian terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini 24 dikali 2 dibagi 8. Berarti kita selesaikan yang perkaliannya terlebih dahulu. 24 dikali 2 yaitu 48. 48 dibagi 8 yaitu 6. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Perkalian terlebih dahulu ya, lalu pengurangan karena sebelah kiri ada penjumlahan. Oke, kita ke contoh. Di sini ada 3 min 2 atau 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali dengan 4. Ya, berarti kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Ya, 5 dikali 4 20 ya. 3 dikurang 2 ditambah 20. Maka 3 dikurang 2 yaitu 1 ya, ditambah 20 berarti 21. Oke, contoh kedua. Pembagian dan perkalian terlebih dahulu, terus penjumlahan lalu lakukan pengurangan. Nah, contohnya 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Berarti di sini kita lakukan pembagian ya. Pembagian dan perkalian. 4 bagi 2 yaitu 2.
5 kali 4 yaitu 20. 3 ditambah 2 dikurang 20 ya, 3 tambah 2 itu 5, berarti 5 dikurang 20 sama juga dengan min 15. Pembagian bilangan bulat. Contoh, karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, ini Bu Fitri ya, yang baik hati. Oke, untuk penyelesaian 12 dibagi 6 ya dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tak tersisa ya. Maka dapat ditulis 12 min 6 min 6 ya sama dengan 0. Nah, 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama juga dengan 2. Maka bisa ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, jadi masing-masing tetangga Bu Mia mendapatkan 2 kue. Oke, pada pembagian di atas 12 adalah bilangan yang dibagi ya. Sedangkan 6 adalah pembagi, sehingga sedangkan 2 ya, adalah hasil bagi. Oke, contoh lain. Ya. Misalkan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, terus 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ada juga 24 ya dibagi 2 yaitu 12. Terus 50 dibagi 2 itu 25. Terus ada 8 dibagi 2 yaitu 4. Dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Oke, kita ke contoh. Tentukan semua faktor positif dari 6 ya. Faktor positifnya dari 6 adalah 2. 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga ya, ada 3 yaitu 6 sama juga 2 dikali 3 ya. Jadi 2 ini faktor dari 6 karena jika 2 dikali 3 itu 6. Terus ada 3 ya. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian sehingga ya kan. Hasil 6 itu sama juga dengan 3 dikali dengan 2. Oke, dan ada 1 dan 6 juga faktor dari 6 ya, karena jika 1 dikali 6 itu sama juga dengan 6, dan jika 6 dikali 1 itu sama juga dengan 6. Jadi faktor dari 6 ya itu ada 1, 2, 3, dan 6 ya, ini faktor dari 6. Nah, kita ke bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor ya, itu bilangan prima. Faktornya yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Kita ke contoh ya. 17, jika kita cari faktornya ya, berarti 17 berasal dari 1 dikali 17 atau 17 dikali 1. Maka 17 ini masuk ke dalam bilangan prima. Sehingga jika faktor dari 17 adalah 1 dan 17. Nah, ini faktor dari 17. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini pembahasan kali ini
ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.